kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya, jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one, jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik, kamu nggak usah tanya orang baik itu kayak gimana sih Pak? Gini baik enggak, gitu baik enggak, kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Marcus. Jadi waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya gimana caranya jadi orang baik, ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau males aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus kelanjutannya tadi, kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah, itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu. Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi, atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan
cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang nggak disukai. Ini nggak jernih. Yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya, loh pas kamu ngomong gitu itu, tenane coba objektif, ya ndak sih, akal itu. Kalau akal disuruh ya ndak, di TV-TV yang lebih cantik ya banyak, ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan ya itu kan untuk PDKT. Jadi kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal opo itu. Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya. Dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini. Terus istrinya bangun, yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi boleh kamu, ini nasihat mahal, kamu buat kamu gratis, tidak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke, jadi pakailah akal sehat.